Saya mengajak kita membuka Alkitab pada pagi hari ini dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah dari Efesus pasal yang kedua. Kita melanjutkan eksposisi kita dari Efesus, tetapi kita sampai pasal yang ke-6. Tapi hari ini saya ajak kita terlebih dahulu membuka Efesus pasal kedua ayat 13 sampai ke 18. Efesus 2 ayat 13 sampai 18, lalu baru kita kemudian membaca Efesus pasal yang ke-6. Efesus 2 ayat 13 sampai 18 saya bacakan bagi saudara sekalian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Efesus pasal yang ke-6. Kita membaca bersama-sama satu ayat ini. Kita bagian daripada perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Kita membaca bersama-sama 2-3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan kami sekarang siap untuk merenungkan, mendengarkan uraian daripada firman-Mu. Kami memohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman kepada para rasul dan para nabi, juga roh yang sama, roh kebenaran itu memimpin setiap kami, sehingga setiap kebenaran yang akan kami pikirkan dan renungkan dan dengar pada pagi hari ini boleh berbicara kepada hati kami yang paling dalam. Kebenaran-Mu itu boleh membentuk akan hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Biarlah kami semua dituntun dan dipimpin oleh roh kebenaran itu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon semua ini. Amin. Saudara sekalian, pada minggu ini saya percaya banyak di antara kita yang mengikuti berita perang. Ya, sepanjang seminggu ini, mulai dari minggu lalu sampai sekarang ini dan terus masih berlangsung. Berita perang yang sangat besar yang terjadi di Iran dan juga di Lebanon dan juga di sekitar akan Middle East, ya. Itu terjadi perang yang cukup besar. Kita terus doakan supaya perang ini tidak menjadi berlarut-larut dan semakin panjang, karena semakin panjang peperangan berlangsung akan semakin banyak korban, semakin banyak kerusakan, semakin banyak orang yang mati karena peperangan yang sekarang bukan lagi turun, bukan lagi satu-satu, bukan lagi dengan pedang, dengan kuda, tetapi dengan tidak kelihatan, dengan satu pencet tombol, ya, dan dengan segala macam drone dan rudal bisa menghancurkan jauh lebih banyak daripada perang-perang pada zaman dulu. Kita doakan juga untuk keadaan Iran. Kalau terjadi perubahan, kita harapkan boleh terjadi perubahan, ada kesempatan orang-orang Iran itu mendengar Injil, boleh terbuka terhadap Injil. Ya, meskipun memang kematian daripada supreme leader daripada Iran itu sebagian memang sedih, banyak orang sedih di berbagai tempat di seluruh dunia termasuk di Iran sendiri, tapi juga sebagian lagi yang bersukacita, sebagian lagi berpesta, berteriak-teriak bersukacita karena supreme leader itu adalah melakukan banyak kerusakan, melakukan banyak pembunuhan, melakukan banyak tekanan, bukan hanya kepada orang-orang Kristen dan agama lain, tetapi bahkan bagi orang-orang Islam sendiri yang tidak sesuai dengan pikiran mereka, yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. Salah satu refugee yang
datang biasanya datang ke Springfield atau belakangan berapa kali datang ke Springfield, itu yang berasal dari Iran. Saya ngobrol dengan dia dan dia mengatakan dia senang sekali, dia semangat sekali menceritakan bagaimana pemimpin tertinggi Iran itu sudah mati, dengan beberapa pemimpin tertinggi itu mati. Dia mengatakan kalau orang-orang Iran itu dibebaskan, dan diharapkan ini boleh terjadi demokrasi atau apapun di Iran, terjadi perubahan dan menjadi kebebasan. Kalau orang-orang Iran, rakyat Iran itu dibebaskan, tidak dipaksa untuk memeluk Islam, dia katakan mungkin kira-kira 50% dari orang Iran itu akan meninggalkan Islam. Ya, jadi mereka mengikuti Islam karena dipaksa oleh pemimpin-pemimpin yang luar biasa diktatornya. Kita doakan ada kesempatan Injil masuk ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi, ya, meskipun sangat kontroversial akan perang ini. Saudara sekalian, di dalam peperangan itu ada satu adigium atau maksim, ya, dalam bahasa Inggris, ya, adigium yang terkenal, yang mulai dari perang Romawi sesungguhnya, yang sampai sekarang masih berlaku. Banyak orang pemimpin bangsa itu mesti memegang akan filosofi seperti ini. Adigiumnya mengatakan, if you want peace, you have to be ready for war. Ya, artinya kalau engkau mau damai, kamu harus siap untuk perang. Artinya mereka harus mempersiapkan diri untuk perang. Karena itulah sekarang orang-orang membeli senjata di mana-mana, membeli senjata, termasuk Taiwan itu takut diserang oleh China. Dia beli senjata sebanyak-banyaknya, di banyak negara membeli senjata. Karena kalau engkau mau damai, kau harus mempersiapkan diri untuk perang. You have to be ready for war. Karena engkau memiliki senjata yang banyak, orang tidak berani serang, ya, sehingga bisa terjadi peace atau damai. Nah, saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita melihat ayat yang tadi kita baca, ayat yang pasal Efesus 6 ayat yang ke-15 yang mengatakan, kakimu berkasutkan kerelaan atau kesiapan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Di sini persis hampir kebalikan daripada adigium tadi. Karena di sini mengatakan justru karena kita sudah ada di dalam peperangan, kita sudah membahas selama berapa minggu yang terakhir, kita ada di dalam peperangan rohani. Orang Kristen, kita harus sadar kita ada di dalam peperangan rohani. Karena kita sudah ada di dalam peperangan, kalau kita ada di tengah-tengah peperangan, maka kita harus rela atau siap memberitakan Injil damai sejahtera. Because we are in the midst of war, Alkitab sini mengatakan, we have to be ready atau willing to proclaim the gospel of peace. Nah, ini hampir seperti kebalikannya daripada adigium yang dipegang oleh banyak pemimpin dunia hari ini. Nah, hari ini kita akan merenungkan akan bagian ini, ayat yang ke-15 tadi. Bagaimana kita akan merenungkan kakimu berkasutkan atau your feet fitted with memakai sepatu, ya, kakimu memakai sepatu atau memakai boots perang, yaitu boots perangnya itu adalah apa? Sepatu bootnya untuk perang, yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Readiness to proclaim the gospel of peace. Nah, kita mau pikirkan apa maksudnya. Bagaimana kita, dengan kesadaran kita ada di dalam peperangan, bagaimana kita harus siap, kita harus rela memberitakan Injil damai sejahtera. Dan bagaimana juga kasut itu atau sepatu boot untuk perang itu adalah bagian daripada alat peperangan. Ya, alat peperangan kita sudah membahas, ada apa sebelumnya kita membahas ikat pinggang, kita baju zirah atau shield, ya, dan atau breastplate, ya, atau nanti kita bicara tentang shield of faith, kita bicara tentang pedang roh. Itu adalah alat-alat perang, kita tahu ada shield, ada breastplate, ya, ada helmet, ada pedang dan sebagainya. Itu adalah alat-alat perang. Tetapi bagaimana sepatu itu juga adalah bagian daripada alat perang. Nah, ini akan kita pikirkan bersama-sama karena memang ini adalah peperangan yang berbeda dengan apa yang terjadi di dalam dunia sekarang ini. Saudara sekalian, beberapa hal kita akan renungkan bersama-sama di dalam kesempatan hari ini. Yang pertama, saya ajak kita merenungkan apa itu the gospel of peace. Ya, kita
diperintahkan atau kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, the gospel of peace. Apa itu the gospel of peace? Pertama-tama kita harus mengerti. Itulah ayat yang tadi kita baca, Efesus 2 ayat 13 sampai 18. Boleh dimunculkan sekali lagi di dalam layar. Efesus 2 ayat 13 sampai 18. Iya, sekali lagi boleh dimunculkan. Di situ dikatakan, inilah yang boleh kita mengerti secara Paulus sudah menjelaskan sebelumnya, ya. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dengan mengadakan damai sejahtera. Nah, saudara melihat di sini dalam beberapa ayat ini sampai ayat 18 kita melihat konteksnya adalah permusuhan, peperangan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Yang mereka dari sejarah, dari masa lalu mereka ada di dalam permusuhan, dan sekarang di dalam Kristus oleh darahnya, oleh kematiannya, berkali-kali diulang itu, melalui darahnya, melalui kematiannya, oleh salib Kristus, melalui dia dan kita yang ada di dalam Kristus, dua pihak yang tadinya bermusuhan itu sekarang diperdamaikan. Kristuslah damai sejahtera kita. He is our peace. Dan di dalam Kristuslah dua pihak yang bermusuhan itu menjadi satu manusia, bukan hanya diperdamaikan tetapi menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Nah, inilah berita the gospel of peace, bahwa di dalam Kristus melalui apa yang dia kerjakan, khususnya melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui darah yang dicurahkan di atas kayu salib bagi kita, maka dia memperdamaikan kedua pihak yang bermusuhan itu. Tadinya bermusuhan, sekarang ada damai. Tadinya perseteruan, sekarang ada damai sejahtera. Mereka bersahabat menjadi satu manusia baru. Bahkan dalam ayat selanjutnya bicara tentang mereka menjadi satu keluarga Allah, satu tubuh Kristus. Dua pihak yang bermusuhan itu boleh menjadi satu tubuh, satu manusia baru dalam Kristus. Pertama-tama melalui kematian Kristus itu kita juga boleh mengerti yang membuat dua pihak yang bermusuhan itu, karena kedua pihak itu diperdamaikan dengan Allah. Kita semua pertama-tama bermusuhan satu dengan yang lain karena intinya kita itu bermusuhan dengan Allah. Kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Karena itu Kristus datang ke dalam dunia pertama-tama mempersatukan kita dengan Allah, memperdamaikan kita dengan Allah. Dan pada waktu kita semua diperdamaikan dengan Allah, dua pihak yang bermusuhan, maka kita juga berdamai satu dengan yang lain. Bahkan kita menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Itulah the gospel of peace. Ya, itulah yang kita perlu beritakan, dan kita pakai sepatu untuk kesiapan untuk memberitakan the gospel of peace. Yang kedua, saudara sekalian, yang kita boleh mengerti di sini, apa arti di dalam ayat yang kembali ke ayat yang ke-15, Efesus pasal 6 ayat yang ke-15, kita melihat ada terjemahan yang berbeda antara Indonesia dengan Inggris, ya, dengan ESV, bahkan NIV juga berbeda. Indonesia mengatakan biarlah kakimu siap berkasutkan atau memakai sepatu perang. Yaitu apa sepatu perang itu? Yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tapi kalau sudah baca bahasa Inggrisnya, mungkin boleh dimunculkan. ESV mengatakan, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Sudah melihat bedanya? Ya. Bedanya adalah kerelaan ini, kaki kita berkasutkan sepatu itu adalah sepatu kerelaan. Tapi kerelaan ini adalah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, atau kerelaan yang diberikan oleh Injil damai sejahtera. Nah, itu bedanya terjemahannya, ya. Ini kerelaan, kaki kita berkasutkan sepatu perang, yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera,
atau kerelaan itu adalah kerelaan yang diberikan oleh Injil damai sejahtera itu. Injil damai sejahtera. Ya saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam keseluruhan Alkitab, maka kita tahu tentu kita sendiri anak-anak yang ditebus oleh Tuhan, yang menjadi milik Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus, tentu kita sendiri adalah orang-orang yang perlu mengalami dahulu kuasa Injil itu di dalam hidup kita. Itu bicara tentang dua, ya. Readiness given by the gospel of peace. Kita sendiri tentu harus mengalami the gospel of peace itu di dalam kehidupan kita. Bahwa kita sendiri harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang tadinya anak-anak kegelapan, tetapi sekarang kita adalah anak-anak terang. You were darkness, you were once darkness, but now you are light in the Lord. Ya, kita dulu adalah orang kegelapan, telah dilepaskan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah orang-orang yang dulunya sudah mati di dalam dosa, tapi sekarang di dalam Kristus diberikan hidup yang baru. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kita adalah orang-orang yang tadinya musuh daripada Allah, tapi di dalam Kristus melalui kematian, melalui darahnya, kita diperdamaikan dengan Allah dan kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Nah, kita sendiri memang perlu mengalami the gospel of peace. Jadi readiness itu memang pertama munculnya karena kita sendiri memang perlu sudah mengalami the power of the gospel of peace yang telah mengubah hidup kita, dan kita sendiri mengalami peace dengan Allah, damai sejahtera. Kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan orang lain. Tetapi di dalam bagian ini, kalau kita melihat di dalam konteksnya, khususnya nanti kita melihat Yesaya pasal 52 yang kemungkinan besar konteks Paulus di sini menuliskan ayat yang ke-15. Saya percaya Indonesia ini lebih tepat justru. Dalam bagian ini Indonesia lebih tepat. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk, ya, bukan diberikan atau dihasilkan dari the gospel of peace, tetapi di sini menekankan biarlah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kemungkinan latar belakang daripada ayat ini adalah Yesaya pasal yang ke-52. Mari kita melihat Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7, ya, ada di layar, ya. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Di situ mengatakan, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Yesaya 52 ayat yang ke-7. 2, 3. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ya, itu Inggrisnya mengatakan how beautiful upon the mountain are the feet. Ya, ada bicara tentang kaki, bicara membawa berita, ada bicara tentang membawa berita damai, memberitakan kabar baik, ya, bahwa memberitakan kabar selamat, bahwa Allahmu itu Raja. Your God reigns. Ini adalah konteksnya kalau kita membaca Yesaya, melihat ayat ini juga kita melihat konteksnya adalah gambaran orang yang menjaga di menara, ya, menara mungkin di tembok di menara yang tinggi. Ini adalah watchman yang menanti-nantikan apa yang terjadi. Khususnya mereka menantikan siang malam sepanjang pasti 24 jam, berganti-gantian ada rosternya dan sebagainya. Mereka dengan mata yang suntuk terus memperhatikan apakah ada musuh yang datang. Ya, mereka tempat yang paling tinggi, jadi ketahuan kalau musuh datang dari tempat yang jauh sudah tahu. Mereka akan membunyikan alarm, ya, membunyikan lonceng bahwa musuh akan datang. Kita harus bersiap-siap. Ini adalah watchman, ya, yang berdiri memperhatikan apa yang akan terjadi di tempat yang jauh. Tapi saudara sekalian, yang konteks dalam Yesaya 52 ini berbicara pada waktu dia memperhatikan dari tempat yang tinggi, dari menara yang tinggi, apa yang akan terjadi, apakah musuh akan datang. Tetapi dengan mata terbelalak, mereka bukan melihat musuh yang datang, tetapi yang datang adalah pasukan Israel sendiri, pasukan mereka sendiri, yang sudah pergi berperang
dan kemudian menang. Dan pasukan Israel itu datang di dalam kemenangannya, di dalam sorak-sorai mereka datang, dan dia tahu artinya. Berarti bangsa Israel sudah menang. Bahwa ini adalah berita kemenangan, berita kabar baik. Maka dia turun dari menara itu, lari. Mungkin sudah siap sepatunya atau dia pakai sepatunya. Dan dia turun dari menara itu, lari ke dalam dan berteriak, kita sudah menang, your God reigns. Our God reigns. Dia membawa kabar sukacita, dia membawa kabar baik. Inilah konteksnya. Ya, jadi inilah yang di dalam konteks dari Yesaya ini adalah berita seorang watchman yang berlari turun dari menara itu dan berlari masuk ke tengah kota dan memberitakan kepada rakyat di dalam kota itu, di dalam misalnya di dalam Yerusalem, your God reigns, Tuhan itu raja, Allahmu adalah raja, dia berkuasa. Kemenangan Israel sudah diberikan karena Tuhan Raja kita berkuasa memimpin. Dan dia sudah menyatakan kemenangannya bagi kita. Saudara sekalian, dengan kata lain, watchman ini berkata kepada bangsa Israel, umat Tuhan, bahwa yang berkuasa bukanlah musuh-musuh Israel. Yang berkuasa, yang menang bukanlah Babilonia atau Babel. Yang berkuasa adalah bukan Allah-Allah yang disembah oleh orang-orang Babel. Yang berkuasa adalah bukan Baal dan Marduk, tetapi Yahweh adalah yang berkuasa. Yahweh adalah Raja. Dialah yang telah memberi kemenangan bagi umatnya. Karena itu sekarang umat Tuhan menang, datang di dalam kemenangannya. Karena Tuhan Allah yang berkuasa menyertai dan memimpin mereka. Dan ayat ini dikutip oleh Paulus juga di dalam Roma pasal 10 yang mengatakan, Roma 10 ayat 15 mengatakan, how beautiful are the feet of those who bring good news. Ya. And how are they to preach unless they are sent, as it is written, how beautiful, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, Indonesia feet-nya kehilangan gitu ya. Betapa indahnya kedatangan, atau betapa indahnya kaki-kaki yang membawa kabar baik. Kabar baik ini yang membawa your God reigns. Kita telah menang karena Allah kita yang menyertai kita, telah memimpin kita dan memberi kemenangan kepada kita. Membaca ayat ini saya teringat sharing daripada pendeta Stephen Tong. Pak Tong waktu itu pernah bercerita satu kali bagaimana beliau pergi ke nggak tahu kemana, ke Kalimantan atau kemana, ke pedalaman di Indonesia bersama-sama dengan ada timnya, dan kemudian ada seorang misionaris dari Australia. Saya teringat itu adalah misionaris dari Australia, seorang perempuan yang badannya besar ya, dan juga agak gemuk, tetapi dia seorang misionaris yang sungguh-sungguh pergi ikut bersama-sama dengan tim masuk ke pedalaman-pedalaman memberitakan akan Injil Yesus Kristus. Pada waktu mereka jalan turun naik itu, siapa tahu masih muda pada waktu itu, turun naik masuk ke hutan-hutan, masuk naik ke bukit, turun gunung dan sebagainya. Dan satu kali ketika mereka berjalan masuk di dalam hutan itu, tiba-tiba mereka kejeblos masuk ke dalam lumpur. Ya, masuk ke dalam lumpur. Dan si perempuan big lady ini, misionaris big lady itu, kakinya masuk ke dalam lumpur, kejeblos. Wah, orang-orang panik, ya orang panik, angkat, dia tarik, angkat, akhirnya berhasil diangkat, ya berhasil diangkat. Kaki mungkin hampir sekaki atau selutut itu masuk ke dalam lumpur, berhasil keluar dari lumpur. Dan pada waktu dia angkat keluar dari lumpur, Pak Tong melihat baru sadar, ini perempuan besar. Ini the lady missionaries ini sangat besar dan kakinya tuh besar, gitu. Kakinya besar karena kelihatan keluar dari lumpur, gitu ya. Keluar dari lumpur, semua coklat, semuanya kotor, semuanya penuh dengan lumpur di situ. Wah, ini besar sekali kakinya. Pak Tong mengatakan. Tapi dia kemudian teringat ayat ini. Pak Tong melihat ini kaki yang besar. Tapi Pak Tong mengatakan, saya percaya di mata Tuhan ini adalah the most beautiful feet. Inilah kaki yang sangat indah, karena kaki inilah yang pergi memberitakan Injil. Karena kaki inilah yang pergi masuk dari negara yang makmur, negara yang baik, negara yang penuh dengan segala kenyamanan, dia pergi ke pedalaman.
Dia pergi dengan kakinya itu membawa berita kabar baik. How beautiful are the feet of those who bring good news. Saudara sekalian, inilah konteks daripada ayat ini. Ya, konteks daripada ayat ini menyatakan kemenangan daripada Tuhan, membawa kaki yang berkasutkan akan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, bagi kita hari ini juga panggilan yang sama diberikan kepada kita sekarang. Ya, kita dipanggil, saudara dan saya itu dipanggil untuk memberitakan kabar baik ini, bahwa Kristus telah mati, dan Kristus yang telah mati dan Kristus yang telah bangkit itu adalah Tuhan yang telah mengalahkan kuasa dosa yang menguasai hati manusia. Peperangan kita tidak lagi peperangan melawan darah dan daging, tidak lagi peperangan melawan dengan senjata, tetapi peperangan kita adalah peperangan melawan kuasa dosa yang menguasai hati manusia. Kita diperintahkan untuk memberitakan kabar baik. Kita diperintahkan, inilah salah satu bagian daripada perlengkapan senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu memakai sepatu boot, yaitu kerelaan. Kita rela, kita siap, readiness untuk pergi memberitakan Injil damai sejahtera ini. Kita mau mengatakan kepada dunia ini melalui hidup kita bahwa uang, kuasa, kecantikan, romantic relationship, pandangan orang lain, atau orang tua kita, bahkan anak-anak kita, itu bukanlah yang berkuasa paling besar di dalam hidup kita. Mereka hal-hal yang sebenarnya baik pada dirinya sendiri itu tidak lagi memiliki kuasa yang menentukan akan hidup kita. Hal-hal ini tidak lagi bertata di dalam hati kita, hanya Kristus yang bertata di dalam hati kita yang terdalam. Dan kita mau memberitakan kabar baik ini karena ketika orang menempatkan Kristus di dalam hatinya yang paling dalam, itulah damai sejahtera yang juga boleh dialami oleh manusia. Damai sejahtera sejati yang boleh dialami oleh hidup manusia. Sudah sekalian saya katakan hal ini adalah hal-hal yang positif sebenarnya. Tentu hal-hal yang negatif juga, addiction terhadap pornografi, kemalasan dan sebagainya, ya keserakahan, itu semua juga sesuatu yang harus kita perangi di dalam dunia ini. Tetapi juga sebenarnya hal-hal yang baik yang tadi saya katakan, uang, kuasa, kecantikan, romantic relationship, itu adalah hal yang pada dirinya sendiri tidak salah. Tetapi ketika hal itu menjadi paling utama dan bertata di dalam hati kita, termasuk orang tua kita, termasuk anak-anak kita, termasuk suami kita, istri kita, kalau hal-hal yang di luar Tuhan, selain daripada Tuhan, berkuasa, reigns, bertata di dalam hati kita, maka itu telah menjadi berhala dan itu harus diperangi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena pada intinya itulah berhala. Seringkali berhala itu bukanlah hal yang jelek, yang rusak. Tentu itu bisa menjadi berhala juga, tetapi yang seringkali terjadi, yang menjadi berhala di dalam hidup kita sebenarnya adalah hal-hal yang baik yang kemudian menjadi ultimate. Hal-hal yang baik yang kemudian menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Orang tua kita tentu kita patut menghormati, menghargai. Anak-anak kita patut kita mengasihi. Uang pada dirinya sendiri tidak salah dan baik kalau kita pakai dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, dan sebagainya. Tetapi kalau hal-hal ini menjadi utama dan bertata dalam hati kita, maka itu menjadi sesuatu yang berbahaya. So, C.S. Lewis di dalam bukunya Screwtape Letters itu dia menceritakan, ya, ini satu tulisan yang sangat kreatif dari C.S. Lewis. Dia menceritakan seorang atau iblis senior yang bernama Screwtape. Screwtape ini iblis senior. Dia itu menasehati iblis junior. Ini surat yang ditulis. Screwtape letter itu adalah surat dari iblis senior kepada iblis junior. Bagaimana engkau menghancurkan orang Kristen? Ya.
Dia menulis salah satu bagian, dia menulis adalah si Screwtape ini menasihati iblis junior, bawahannya ini, supaya dia mendorong manusia, khususnya orang Kristen, untuk mengambil kesenangan yang telah diberikan oleh musuh mereka, yaitu Allah. Allah itu musuh mereka. Untuk mengambil kesenangan yang sebenarnya diberikan oleh Allah, tapi memakainya pada waktu atau dengan cara atau di dalam derajat yang dia telah larang. Maksudnya apa ya, saudara sekalian? Jadi iblis senior ini menasihati iblis junior untuk mendorong orang Kristen, mendorong dengan segala cara, menggoda hatinya, supaya orang Kristen itu mengambil kesenangan, anugerah, hal yang baik yang telah diberikan Allah, tetapi memakainya dengan cara, dengan waktu, atau di dalam derajat yang dilarang oleh Tuhan. Maksudnya adalah, misalnya sexual desire, sexual pleasure. Ya, sexual desire, sexual pleasure itu Tuhan yang berikan. Ya, Tuhan ciptakan manusia sebagai sexual being. Kita adalah sexual being, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang ketika dilaksanakan di dalam cara dan waktu dan derajat yang Tuhan inginkan bagi kita. Itu adalah ekspresi daripada kasih daripada Allah di dalam hidup manusia. Ketika manusia bersatu, persatuan antara suami dengan istri, itu menyatakan mengalami sukacita, kenikmatan, kasih daripada Tuhan yang di dalam kekudusan dan cara yang Tuhan kehendaki. Tetapi kalau kita pakai itu di dalam cara yang salah, di dalam derajat yang salah, ya khususnya dalam hal ini mungkin di dalam cara yang salah, kita melampiaskan sexual desire itu kepada orang yang salah, bukan kepada suami atau istri kita, maka itu menjadi rusak dan menjadi hancur. Sesuatu yang baik, sesuatu yang dari Tuhan, sesuatu kebaikan daripada Tuhan, kalau dipakai dengan cara yang salah, itulah yang setan inginkan. Dengan derajat yang salah, uang adalah hal yang tidak salah pada dirinya sendiri. Alkitab sudah mengajar kepada kita. Minggu lalu kita mendengar Pendeta Yijin mengingatkan kita akan uang berasal dari Tuhan, dan orang Kristen tidak salah kita memiliki uang yang banyak. Kalau memang Tuhan memberikan anugerah, kita mengerjakannya dengan cara yang baik, yang kemudian Tuhan memberkati kita dengan usaha yang maju, dengan uang yang berlimpah, adalah hal yang baik yang kita patut syukuri. Tetapi kalau uang itu mulai mencengkeram hati kita, ketika kita sekarang mulai mengutamakan uang lebih daripada segala-galanya, kita bukan cinta kepada Allah, tetapi kita cinta kepada uang, mulai rusaklah, mulai hancurlah kehidupan kita. Saudara sekalian, inilah peperangan kita. Inilah peperangan kita. Kita harus berperang. Hari ini mungkin kita tidak berperang dengan senjata, dengan kuda, dengan kereta kuda, tetapi kita berperang waktu kita memakai sepatu boot. Itu adalah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera yang mengalahkan kuasa dosa dalam hati kita, dalam hati orang-orang yang kita kenal, dalam hati manusia yang berdosa, yang menggantikan tempat Tuhan di dalam dengan apapun yang lain, dengan uang orang tua, termasuk anak, termasuk istri suami kita, termasuk orang tua kita. Kalau hidup kita yang terutama adalah menyenangkan hati orang tua, kalau ada orang tua yang seluruh hidupnya adalah menyenangkan hati anak, mulai rusaklah hidup itu, mulai kacaulah hidup itu. Hanya ketika Kristus bertahta di dalam hati kita, your God reigns. Itu adalah kabar baik. Itulah berita yang membawa kita mengalami true peace, yang membuat manusia mengalami true peace, damai sejahtera yang sejati, yang hanya ada ditemukan di dalam Kristus. Kalau kita menggantikan Kristus dengan apapun yang lain yang menjadi berhala di dalam hidup kita, maka berhala-berhala itu akan terus meminta korban,
dan terus meminta korban dalam hidup kita, dan mulai rusaklah dan hancurlah kehidupan kita. Hanya ketika Kristus bertata sebagai Raja dalam hati kita yang terdalam, kita boleh mengalami true peace, damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena itu kita memberitakan akan hal ini. Saudara sekalian, keempat yang terakhir kita merenungkan. Saya mau jawab pertanyaan yang tadi di awal saya tanyakan kepada saudara. Mengapa kasut atau sepatu, ya Indonesia itu pakai istilah kasut, kita jarang sekali, hampir tidak pernah pakai istilah kasut, ya, shoes, boot. Mengapa kasut, sepatu kerelaan ini, shoes of readiness ini adalah bagian dari perlengkapan senjata Allah. Mengapa shoes? Kita tidak biasa berpikir tentang sepatu itu bagian daripada alat perang, bagian daripada perlengkapan senjata. Ya, kita biasanya berpikir shield, helmet, ya, pedang itu bagian dari senjata. Ya. Kenapa sepatu itu adalah, yaitu the readiness, shoe of readiness itu adalah bagian dari perlengkapan senjata Allah. Kita perlu mengerti, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengerti sekali lagi natur daripada Injil. Ya, natur daripada Injil itu sendiri. Injil adalah, atau Injil bukanlah berita bahwa Allah itu mengasihi orang benar, dan kalau hidupmu cukup benar, maka Allah mungkin akan mengasihi dan menerima engkau. Injil, sekali lagi, Injil bukanlah berita seperti ini, bahwa Allah mengasihi orang benar, dan kalau hidupmu cukup benar, maka Allah mungkin akan mengasihi engkau dan menerima engkau. Itu bukanlah Injil. Kalau itu berita yang diberitakan kepada kita, itu bukanlah kabar baik kalau kita mengerti dan mengenal siapa Allah itu sesungguhnya. Ini adalah kabar, kalau Injil adalah seperti itu adalah kabar buruk bagi kita orang berdosa. Yesaya sendiri, tadi kita mengutip Yesaya sendiri mengetahui hal itu. Dia sendiri menyadari akan hal itu ketika dia melihat, matanya memandang kepada Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, serafim yang berdiri di sekeliling tahta Tuhan menutup muka mereka dan tidak berani memandang kemuliaan Tuhan dan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ketika Yesaya melihat akan hal itu, memandang kemuliaan akan Allah itu, maka dia berkata, celaka aku binasa, karena aku seorang yang najis bibir, dan aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, tetapi mataku telah memandang kepada Tuhan. Itulah ayatnya di dalam Yesaya pasal 6. Ya, celaka aku binasa. Aku yang seorang najis bibir, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Kalau Injil adalah berita Tuhan mengasihi orang benar, dan kalau kita hidupnya cukup benar, cukup baik, maka Allah mungkin mengasihi kita, maka habislah kita. Karena tidak ada orang yang cukup benar di hadapan Tuhan. Yesaya sendiri seorang yang sangat dihormati pada bangsa di dalam zaman itu. Yesaya seorang yang sangat dihargai, dia nabi daripada Tuhan. Tetapi dia sendiri sadar ketika dia berhadapan dengan Tuhan yang mulia dan kudus itu, dia hancur, binasa, tidak ada lagi pengharapan pada dirinya sendiri. Celakalah aku, woe to me. Saya sering pernah gambarkan seperti telur yang dilempar ke tanah, pecah berantakan, disintegrate. Itulah aku. That's what happened to me ketika aku berhadapan dengan Tuhan, ketika mataku memandang kepada Tuhan yang kudus dan mulia itu. Tapi bersyukur tidak berhenti sampai di situ. Lalu ayat yang ke-7, Allah itu ayat yang sebelumnya dia kemudian meminta ayat yang ke-6-nya, ya, itu agak di skip. Ayat yang ke-6, Tuhan serafim itu, salah satu serafim itu mengambil bara api dari altar, ya, bara api dari altar, dan kemudian menyentuhkan ke mulut daripada Yesaya. Dan dikatakan, dan ia menyentuhkan kepada mulut Yesaya serta berkata, lihat, bara yang dari altar itu
Dan sekarang ada tambahannya, ayat 6 sekali lagi ya. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, dan di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah, from the altar, ya, with tongues from the altar, dari mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku, mulut Yesaya, serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara sekalian, saudara melihat di sini, ya, mezbah itu atau altar itu adalah tempat di mana korban dipersembahkan. Korban dipersembahkan, dan itu menunjuk ultimately kepada korban Kristus di atas kayu salib. Dan kalau sudah melihat di sini dan juga dalam berita Injil, kita melihat tidak ada yang dilakukan Yesaya. Tidak ada perbuatan baik apapun yang dilakukan Yesaya. Semata-mata Injil itu adalah semata-mata kasih dan anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Inilah pekerjaan Tuhan semata-mata. Injil adalah sola gratia, semata-mata karena anugerah Allah. Kalau kita kembali Efesus pasal yang kedua, ayat 12 dan 13, itu sekali lagi kita melihat anugerah Allah. Semata-mata itu adalah anugerah Allah. Ayat 13, 14, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah, karena Kristuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan dengan darahnya, dengan kematiannya di dalam dirinya. Saudara sekalian, semata-mata adalah anugerah Tuhan. Injil itu adalah karena kebaikan Tuhan, belas kasihannya, dan anugerahnya yang diberikan kepada kita di dalam Kristus. Ini semua adalah pekerjaan Allah di dalam Kristus. Kita hanya menerima dan percaya akan apa yang telah Kristus kerjakan, kan kita beriman di dalam Kristus. Seperti saya yang pernah sering katakan, Tuhan Yesus memberitakan akan dua orang yang berdoa ke bait Allah, dan mereka, satu orang Farisi yang mengangkat tangannya dan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku melakukan semua hal yang kau inginkan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku berpuasa seminggu 2 kali. Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku memberi perpuluhan. Aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti pemungut cukai itu. Ya. Dan dia melakukan itu, mengatakan itu semua yang itu adalah benar. Dia benar-benar berpuasa, dia memberikan perpuluhan, dan dia hidupnya tidak seperti pemungut cukai yang berdosa itu. Itu adalah memang betul apa yang dilakukan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ada pemungut cukai itu kemudian datang ke bait Allah, dia tidak berani melihat ke atas. Dia memukul dirinya dan berkata, have mercy on me, O Lord, for I am a sinner. Berbelas kasihanlah Tuhan kepadaku, karena aku orang berdosa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, orang yang kedua inilah, bukan yang pertama, bukan orang Farisi itu, yang pulang dari bait Allah sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita melihat terus berkali-kali, Injil itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Keselamatan itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu semata-mata diberikan kepada kita karena apa yang Kristus telah kerjakan bagi kita. Nah, saudara sekalian, ketika kita mengerti ini, ketika kita mengalami anugerah Allah yang begitu besar, yang dimana kita tidak ada bagian apapun, kita hanya meminta belas kasihan Tuhan. Kita hanya menerima. Tidak ada perbuatan kita, tidak ada pengorbanan kita, tidak ada air mata kita, tidak ada perjuangan kita, tidak ada apapun yang kita bayar untuk kita boleh menerima akan keselamatan daripada Tuhan. Semata-mata ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus. Berdasarkan apa yang Kristus telah berikan kepada kita. Ini adalah anugerah Allah yang begitu besar. Kalau kita sudah mengerti ini, mengerti akan Injil, natur daripada Injil ini, maka adalah sesuatu yang logis, sesuatu yang natural. Kalau kita ingin membagikan akan berita baik ini kepada orang-orang lain. Inilah berita yang baik, berita yang terbaik yang pernah ada.
bahwa kita diselamatkan bukan karena ketaatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita berusaha dengan sekuat tenaga supaya kita boleh diterima oleh Tuhan. Yesaya sekali lagi mengatakan juga, semua perbuatan baikmu itu seperti kain kotor, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Engkau diterima oleh Tuhan, kau diselamatkan oleh Tuhan, kau mengalami damai sejahtera dari Tuhan semata-mata karena anugerahnya. Semata-mata karena anugerahnya. Kalau ini kita alami, kalau ini kita mengerti, maka itu akan mengubah hidup kita. Dan kita boleh menjadi, dan kita secara natural, sebenarnya secara logis, kita ingin membagikan itu kepada orang-orang lain. Yesaya, kembali kepada Yesaya, ayat yang ke-7, sekarang mengatakan, yang ke saya, kemudian setelah ayat yang ke-7 itu menyentuh, lihatlah, ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kemudian Tuhan berkata kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kami? Sebenarnya lebih tepat itu ya. Siapa yang kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kami? Maka Yesaya langsung berkata, ini aku, utuslah aku. Inilah aku, here I am, send me. Itulah kesiapan daripada Yesaya. Ketika dia sudah mengalami anugerah Tuhan, ketika dia menyadari dia sekarang diselamatkan, dikuduskan, mengalami damai sejahtera semata-mata karena anugerah Tuhan. Bara api yang disentuh ke mulutnya. Sekarang dia sudah dikuduskan. Sekarang siapa yang akan kutus? Siapa yang mau pergi untuk kami, mungkin lebih tepatnya. Whom shall I send and who will go for us? Then I said, dan Yesaya berkata, here am I, send me. Inilah aku, utuslah aku. Artinya Yesaya siap, secara natural dia siap sekarang. Karena dia telah mengalami anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu mengubah dia. Kasih Kristus itu mengubah hatinya. Sekarang dia siap, aku mau siap pergi memberitakan Injil. Meskipun banyak kesulitan, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak pergumulan, meskipun banyak pengorbanan, baru pengorbanan ini muncul setelah ini. Maka kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Tapi dia siap. Dia siap. Sekarang kakinya dipakai sepatu boot. Yaitu kesiapan, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera ini kepada siapapun yang mau mendengar, kepada dalam setiap kesempatan yang ada. Seperti seorang penulis mengatakan tentang penginjilan adalah a beggar telling another beggar where to find bread. Dia seorang yang kelaparan, yang terus kelaparan, yang terus mencari makan, dia akhirnya menemukan roti. Roti yang banyak, roti yang gratis, roti yang free. Gratis. Maka dia akan panggil teman-temannya. Panggil teman-temannya, come. Datanglah, dan nikmatilah roti yang enak, roti yang mengenyangkan, roti yang free untuk kita terima. Itulah pertama-tama mengapa ini menjadi senjata. Ya, mengapa ini menjadi senjata, bagian daripada senjata kerelaan. Ketika kita sendiri sedang mengalami anugerah, maka kita sendiri akan pergi untuk membawa berita ini kepada orang-orang lain. Kita akan ada kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu kepada siapapun yang mau mendengarnya. Kita siap berperang melawan segala kesulitan, pergumulan, termasuk dosa yang mencengkeram hati manusia, supaya orang boleh mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, di dalam kehidupan kita dengan segala macam cara. Kalau pertama-tama sekali lagi kita perlu mengalami, mengerti akan anugerah Tuhan yang telah terjadi di dalam hidup kita. Maka di dalam setiap kesempatan kita boleh share, ya, kita boleh dengan segala cara kita boleh membagikan akan berita Injil di dalam kehidupan kita. Mungkin terakhir,
Kemudian bagaimana kasut kerelaan ini juga menjadi bagian senjata kita, karena kasut kerelaan ini bukan hanya bisa memenangkan akan orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan belum percaya kepada Tuhan, yang hatinya masih dikuasai oleh berhala apapun di dalam hidupnya, tetapi juga kasut kerelaan ini, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera juga akan menjadi senjata karena akan menjaga hati kita sendiri, hati yang boleh mengasihi Tuhan. Akan menjaga hati kita sendiri supaya kita tetap memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Menjaga hati kita sendiri supaya kita boleh mengalami sukacita yang sejati yang ada di dalam Kristus. Nah, ini sesuatu yang penting, saudara sekalian. Waktu kita memberitakan Injil, kita memakai sepatu kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, bukan hanya berperang melawan musuh, tetapi juga menjaga hati kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, saya percaya termasuk saya sendiri, juga kita tidak selalu iman kita kuat. Ya, kita tidak selalu berapi-api untuk pekerjaan Tuhan. Kita tidak selalu memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak selalu mengalami sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Kita kadang-kadang pengharapan kita menjadi goncang, kita bingung, kita bertanya-tanya tentang Tuhan dan sebagainya. Nah, saya mau kasih satu contoh cerita tentang sesuatu yang real terjadi kepada seorang ibu di Singapura, tidak perlu disebutkan namanya, tapi saya teringat akan interaksi dengan dia dan kesaksian daripada dia. Seorang ibu di Singapura yang waktu saya pelayanan di Singapura itu, dia menceritakan memberikan kesaksiannya, dia sudah percaya Tuhan, dia sudah datang ke gereja, mengikuti ibadah, pelayanan, bahkan mengikuti PA dan sebagainya. Tapi kemudian ada satu masa di dalam kehidupan dia bergumul, mungkin berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, dan kemudian dia bergumul dengan Tuhan. Dia khususnya bertanya, Tuhan itu real atau tidak sih sebenarnya? Dia sudah berapa tahun dia menjadi orang Kristen. Tuhan itu sebenarnya mengasihi saya atau tidak? Ya. Tuhan itu apa ini semua karena lingkungan, karena keadaan orang yang mengatakan sebenarnya Tuhan itu betul ada tidak sih? Waktu saya berdoa, saya betul berbicara kepada Tuhan yang hidup, yang mendengar doa saya? Atau ini cuma imajinasi saya, cuma menipu diri sendiri dan sebagainya? Apakah Tuhan itu ada dan Tuhan itu mengasihi saya betul? Kristus mati, itu berita yang diberitakan itu betul terjadi tidak ya sebenarnya? Nah, dia bergumul tentang hal itu. Tapi dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak meninggalkan persekutuan umat Tuhan, dia juga tidak meninggalkan pelayanannya. Dan salah satu pelayanan yang dia lakukan, dia pergi ke rumah sakit. Dia ikut dalam tim di Singapura, itu sering pergi ke rumah sakit memberitakan Injil kepada orang-orang yang sakit. Dia mendoakan orang-orang yang sakit kanker, banyak sekali orang yang berobat di Singapura dan sebagainya. Dan satu kali kemudian dia bertemu, dia pergi ke rumah sakit dan memberitakan Injil, bertemu dengan sepasang suami istri yang saya lupa istri atau suaminya yang sedang sakit. Ya, dia kalau suaminya sakit, ya istri menemani, istrinya sakit, suaminya menemani di situ, sedang berobat di rumah sakit. Kemudian kita biasa datang, kasih tahu kita dari gereja, maukah Bapak Ibu kita doakan untuk kalian, ya. Dan sebelum mendoakan biasanya kalau mereka bersedia, bolehkah sebelum mendoakan kita bicara sedikit tentang Injil, ya. Dia mulai memberitakan Injil. Dan Bapak dan Ibu ini, sepasang suami istri ini mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan bekerja di dalam hati mereka yang melalui Injil sederhana yang diberitakan. Mereka percaya, mereka mau didoakan, ya. Lalu kemudian didoakan hari itu, kemudian dibagikan traktat, mungkin Alkitab, saya tidak ingat persisnya, ya. Kemudian mereka jadi ada kontak setiap mereka ini dua sepasang suami istri yang belum percaya Tuhan, tidak pernah ke gereja dan sebagainya. Ya, tetapi hari itu mulai pertemuan itu mereka mulai terbuka.
dan mereka meresponi akan Injil yang diberitakan. Dan kasih kontak, ya kan masih berobat, masih lama berobat berminggu-minggu, dan mungkin kontak pulang Indonesia balik lagi dan sebagainya. Dan kontak, dan ibu ini terus menemani, ibu yang dari jemaat DGRI Singapura ini terus menemani suami istri ini. Ya, terus kontak, tanya tentang dokternya dan sebagainya, dan sering kali mendoakan datang dan beritakan Injil lagi, mengajarkan kebenaran, menguatkan iman mereka dan seterusnya. Dan selama beberapa waktu itu dia menyaksikan sendiri, mengalami sendiri, melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana dua orang sepasang suami istri yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, disentuh hatinya, diubah hidupnya, dan menjadi sungguh-sungguh beriman. Selama berapa bulan itu mereka bersahabat, berkenalan, hidupnya berubah. Suami istri ini menjadi sungguh-sungguh beriman, menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Di dalam segala sakit mereka, penderitaan mereka, mereka tidak meninggalkan Tuhan, bahkan imannya makin teguh, diberitakan firman Tuhan, diajak ke gereja, mendengar firman Tuhan, dan mereka menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, ibu ini kemudian sharing di gereja. Waktu saya memberitakan Injil dan kemudian melayani sepasang suami istri itu, sebenarnya bukan saya melayani mereka. Sebenarnya mereka sedang melayani saya. Sebenarnya Tuhan memakai mereka untuk menyatakan anugerahnya. Saya semakin sadar, God is real. Tuhan itu ada. Tuhan itu mengasihi akan orang yang berdosa. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi umatnya melalui Kristus yang telah mati dan bangkit bagi umatnya. Tuhan itu sungguh-sungguh nyata melalui iman, melalui pergumulan akan orang yang dilayani itu, dia dikuatkan iman. Nah, itulah readiness to proclaim the gospel of peace. Bukan hanya bagi orang lain, bukan hanya berperang bagi orang lain supaya beriman, supaya meninggalkan dosa, supaya dia boleh percaya kepada Tuhan, dimenangkan bagi Tuhan. Tapi juga readiness for the gospel of peace. Ini adalah boots yang dipakai bukan hanya kepentingan orang lain, tapi juga kepentingan iman kita sendiri. Menjaga iman kita, membawa pengharapan yang pasti dalam hati jiwa kita yang paling dalam. Melalui kembali kepada Injil. Injil itu menguatkan ya. Dengan Injil yang diberitakan dengan segala aspeknya daripada Injil itu. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertata, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kembali kepada Injil Yesus Kristus. Kebenaran-kebenaran itu bukan hanya menguatkan, memenangkan jiwa orang lain, tapi juga menguatkan iman kita. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita harus ingat satu kalimat yang juga menantang waktu saya merenungkan bagian ini. Kita harus ingat satu kalimat ini, bahwa tidak ada seorang pun yang akan binasa untuk selama-lamanya karena kegagalan kita memberitakan Injil. Sudah perhatikan kalimat ini. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang akan binasa untuk selama-lamanya karena kegagalan kita memberitakan Injil. Tidak, kita tidak punya kuasa seperti itu. Kuasa itu tidak ada di dalam tangan kita. Bukan karena saya gagal memberitakan Injil maka ada orang yang akan binasa karena saya malas, karena saya tidak memberitakan Injil. Tidak. Keselamatan orang itu ada di tangan Tuhan. Keselamatan Tuhan yang telah memilih umatnya sebelum dunia dijadikan. Kalau dia adalah umat Tuhan di dalam kekekalan kacamata Tuhan, dia pasti akan diselamatkan. Meskipun kita tidak memberitakan Injil kepada orang itu. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang binasa karena kegagalan kita memberitakan Injil. Tetapi Tuhan mengajak kita. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Memenangkan jiwa, ini adalah perlengkapan senjata Tuhan. Sekali lagi, be strong in the Lord, bukan di dalam kekuatan kita sendiri, bukan di dalam perlengkapan senjata itu sendiri, karena ini adalah senjata milik Tuhan. Dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan.
Dan inilah senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan akan yang bekerja. Dalam kaitan Injil damai sejahtera, Tuhan akan memanggil orang. Kalau kita tidak mentaati Tuhan, Tuhan akan pakai orang lain, umatnya, memberitakan Injil Tuhan. Wah, kesadaran ini memberi kita kebebasan. Bagi saya, waktu saya merenungkan bagian ini, bagi saya sendiri, kita sadar kadang-kadang kita dengan berbagai alasan lah ya. Dengan berbagai alasan kita mungkin malas, kita mungkin takut, kita mungkin tidak tahu caranya, kita bingung, kita bagaimana memberitakan Injil. Kita tidak, masalahnya bukan masalah teknik, bukan masalah pelatihan, mungkin perlu ada pelatihan-pelatihan. Tetapi masalahnya adalah pertama-tama kita sendiri yang telah mengalami anugerah keselamatan itu. As simple as a beggar telling another beggar where to find bread. Kita sendiri telah menemukan roti itu. Kita menemukan air hidup yang memuaskan jiwa kita. Maka kita menjadi kita saja, sungguh-sungguh menjadi diri kita sebagai anak Tuhan yang telah ada di dalam Kristus, yang telah mengalami keselamatan anugerah yang besar itu. Maka kita dalam setiap kesempatan yang ada, kita boleh memberita, share sedikit banyak, mungkin tidak bisa lengkap, kita perlu diperlengkapi, tetapi kita perlu sedikit banyak menjadi diri kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan itu real, Tuhan itu telah menyelamatkan kita, anugerahnya sungguh nyata, maka kita akan sebisa mungkin bagikan. Dan kesadaran bahwa orang-orang yang akan dipilih Tuhan, mereka pasti akan diselamatkan. Bahwa keselamatan mereka itu tidak tergantung kepada saya. Tidak tergantung kepada saya. Tidak tergantung kepada pemberitaan Injil saya. Tidak. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan panggil kita ikut ini di dalam pekerjaannya. Ini pekerjaan Tuhan. Ini adalah misi daripada Tuhan. Dia akan menyelamatkan. Dia akan panggil orang-orang datang kepada dia. Dan kita dipanggil ikut di dalam misinya. Ini misinya Tuhan. Maukah kita ikut? Maukah kita memakai sepatu kerelaan, kesiapan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Tuhan. Dalam segala keterbatasan kita boleh bagikan. Dalam segala keterbatasan kita, di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kita boleh bagikan kepada orang-orang sekeliling kita. Saya mungkin tutup sharing sedikit tentang saya juga tidak begitu mudah ketemu banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Satu-satunya mungkin saya yang banyak ketemu orang yang tidak percaya Tuhan di tempat main pingpong saya. Saya main pingpong, banyak ketemu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada waktu-waktu saya pernah beberapa kali memberitakan Injil kepada mereka. Tapi belakangan saya sudah tidak secara frontal bicara, tapi sudah bicara karena sudah tahu, semua udah tahu saya orang Kristen, saya pendeta, semua pada tahu gitu ya di tempat itu. Tapi dua minggu yang lalu ada seorang ibu yang samperin saya sendiri. Kita suka main sama dia. Ini orang ibu yang sudah agak tua, 60 lebih begitu. Ya dia suka main, dia jago juga mainnya. Dan dia tiba-tiba ngobrol sama saya. Kamu pendeta ya? Iya, betul, saya pendeta. Boleh nggak saya minta Alkitab? Minta Alkitab. Saya belum pernah baca, saya dengar itu beritanya bagus. Boleh nggak minta Alkitab? Boleh. Nanti saya janji, minggu depan saya bawa. Ya, Alkitab bahasa Mandarin. Saya janjian, waktu janjiannya pas hari main pingpong, gitu. Main pingpong, tetapi ada dapur di sebelahnya itu. Ya, kita duduk di dapur. Saya mulai sedikit beritakan Injil, pelan-pelan, ya belum tahu, tapi saya bagikan Alkitab, bagikan traktat daripada patung, mulai share kepada dia sedikit demi sedikit. Hal-hal seperti itu, hal as simple as that. Ya, kita pasti punya teman-teman, saudara pasti punya teman-teman, teman kampus, teman kerja, teman kuliah dan sebagainya, saudara-saudara kita mendoakan. Dan kalau Injil itu kita sudah alami, Injil yang adalah sola gratia, hanya karena anugerah Tuhan, aku diselamatkan. Aku diberikan hidup yang baru di dalam Kristus. Aku diperdamaikan dengan Allah dan diperdamaikan dengan saya. Aku mau membawa berita itu
kemanapun Tuhan pimpin. Di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk kepentingan mereka. Bukan hanya untuk memenangkan jiwa mereka. Yang Tuhan bisa pakai, Tuhan akan bekerja. Tapi juga untuk menjaga hati kita. Menjaga kasih kita kepada Tuhan. Menjaga akan pengharapan kita kepada Tuhan. Menjaga akan sukacita kita di dalam Tuhan. Harus lakukan itu. Masuk ke situ. Kalau tanpa kita melakukan itu, kita mulai bertanya-tanya. Kita mulai meragukan, Tuhan itu ada nggak? Kita mulai tidak ada sukacita. Ayah daripada John Piper mengatakan, Johnny, if you want to feel the joy of the Lord, bring someone to Jesus. Bawa satu orang kepada Kristus. Maka engkau akan mengetahui apa artinya sukacita yang berlimpah-limpah. Sukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari berdiri bersama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, ampuni kemalasan kami. Bapa, ampuni kebodohan kami. Kalau kami tidak memakai sepatu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera-Mu. Tuhan, biar Engkau penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Kami makin berakar, berdasar dalam kasih-Mu. Makin kasih-Mu menguasai hati kami. Dan sebagaimana Engkau telah mengasihi kami, biarlah kasih-Mu mendorong kami untuk boleh memberitakan Injil damai sejahtera pada orang-orang sekeliling kami, yang juga akan menolong kami, menjaga hati kami untuk boleh mengasihi Engkau, mengalami sukacita berlimpah-limpah di dalam Engkau. Tuhan, pimpin kami, setiap kami yang ada di tempat ini, sehingga kami menjadi umat-Mu yang siap dan rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkati kami dan pimpinlah setiap kami. Dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.